Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Beda Edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang partograf. Di sini saya sudah memiliki satu buah kasus, dan dari kasus ini kita akan mengisinya ke dalam partograf. Di sini kasusnya adalah Ibu Santi, umur 27 tahun, G2 P1, datang ke tempat Anda pada pukul 3 sore tanggal 5 Mei 2021 dengan alasan telah mengalami kontraksi sejak 3 jam lalu dan ketuban belum pecah. Pemeriksaan menunjukkan adanya 3 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Penurunan kepala 3/5, DJJ 140 kali per menit, tekanan darah 120/80, temperatur tubuh 37 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, pembukaan serviksnya 6 cm, tidak ada molase tulang kepala, tidak ada edema, dan konsentrasi Hb pada kunjungan antenatal terakhir adalah 11 gram per sen. Hasil pemeriksaan laboratorium sederhana tidak menunjukkan adanya protein dalam urin. Nah, dari kasus yang di sini dinyatakan pembukaan serviknya 6 cm. Jadi kita menulisnya di partograf, kita isi dulu dengan nama ibu. Di sini ada nama ibu. Nama ibunya adalah Ibu Santi. Maka di sini kita tulis Ibu Santi. Atau boleh juga kita buat dengan inisial S saja juga boleh. Lebih bagusnya kita buat nama Ibu Santi saja. Kemudian umurnya di sini 27 tahun. Kita buat 27 tahun. Di sini ibunya G2 P1. Maka di sini G2 P1 A-nya 0. Kemudian kalau puskesmas kita isi nomor puskesmasnya, nomor registernya. Kemudian tanggal dia datang 5 Mei 2021. 5 Mei 2021. Jamnya jam 3 sore. Jam 3 sore adalah 15.00 WIB. Alamatnya kita isi alamat ibu ya. Kemudian sejak jam berapa ketuban pecah. Di sini ketubannya belum pecah, jadi belum kita isi. Kemudian kita ke denyut jantung janin. Ini adalah kolom pertama untuk pemantauan denyut jantung janin. Kita lihat di sini. Di sini DJJ-nya 140 kali per menit. Dimana kita harus mengisinya? Kita isi dulu pembukaan, kolom pembukaan ini. Kita lihat di sini pembukaan serviknya adalah 6 cm. Maka 6 cm itu kita buatlah di sini. 6 itu ada di sini ya, dari sini kita buatnya. Maka di sini adalah pembukaan 6. Barulah kita luruskan sampai ke bawah, kita buat jam pemeriksaannya. Jamnya adalah pukul 15. Karena di sini tadi dia datang pukul 15, dilakukan pemeriksaan dan didapatkan pembukaan serviknya adalah 6 cm. Maka di sini kita buat pembukaan 6 dan jamnya 15.00. Untuk partograf kita harus mengisinya sesuai dengan garis awal dari pemeriksaan pertama pembukaan serviks. Nah, di sini sesuai garisnya, maka DJJ-nya kita isi juga di garis yang selaras dengan pembukaan serviks. Nah, di sini kita lihat denyut jantungnya 140 kali per menit. Maka kita lihat di sini garisnya, di sini 140 adalah di sini. Kita buat tanda titik. Ini adalah hasil pemeriksaan DJJ-nya, yaitu 140. Kemudian air ketuban. Air ketubannya di sini dikatakan belum pecah. Jika belum pecah, maka simbolnya adalah U, yaitu utuh. Kemudian tidak ada molase, maka di sini penyusupannya 0. Kemudian kontraksi di sini, kontraksi ibu adalah
3 kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Di sini satu kotak ini menandakan satu kontraksi. Jika 3, maka ada 3 kotak. Kemudian di sini lamanya 40 detik. Kalau jika 20 sampai dengan 40 detik, maka dibuat dengan arsir. Kita buat arsir di sini. Kemudian selanjutnya oksitosin tidak ada, kemudian obat juga tidak diberikan. Kemudian tekanan darah dan nadi. Tekanan darah ibu adalah 120/80. Kita buat dengan tanda panah, yaitu pas di angka 120. Kita di sini harus sama lurus ya, dari atas sampai ke bawah. Di sini 120 tanda panah ke atas, lalu 80-nya tanda panah ke bawah. Kita hubungkan. Kemudian nadinya adalah 88. Nadinya 88, maka di sini ini 80. Di sini 88 kita buat dengan tanda titik. Lalu suhunya adalah 37, kita buat 37. Protein, aseton dan volume tidak ada. Kemudian kita lihat di sini ada tabel kolom. Ini adalah pemantauan lanjut, yaitu DJJ, kontraksi dan nadi setiap 30 menit sekali. Nah, dimulai dari pukul 15.30 itu DJJ-nya 140 kali per menit. Maka di sini DJJ kita tulis pada pukul 15.30. Nah, di sini satu kotak ini adalah bernilai 30 menit ya, untuk setiap 30 menit. Jadi di sini kontraksi DJJ-nya 140 kali. Kita buat di sini 140. Lalu kita hubungkan dari titik 1 ke titik selanjutnya. Lalu kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Artinya sama ya, 3 kali itu adalah 3 kotak, 40 detik. Kemudian nadinya 88. Kita hubungkan juga. Nah, lalu pada pukul 16 kita buat jamnya di sini 16. 135 kali per menit. Ini DJJ-nya 135, berarti setengah dari kotak. Kemudian kita hubungkan. Kontraksi 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik. Nadinya 88. Selanjutnya pukul 16.30, DJJ 144. Lalu nadinya kontraksinya 4 kali 10 menit dan nadi 88. 4 kali lamanya 40 detik. Lalu DJJ 88. Nah, di sini kita lupa mengisi penurunan kepala. Di sini penurunan kepalanya kita buat. Waktu pukul 15 tadi adalah 3/5, maka di angka 3 kita buat dengan bentuk huruf bulat ya. Lalu pada pukul 17 kita buat di sini 17. DJJ-nya 150 kali per menit. Kontraksi 4 kali 10 menit. Lamanya 45 detik. Di sini lamanya bertambah, maka di sini kita isi penuh. Karena lebih dari 40 detik itu adalah diisi penuh. Kemudian nadinya 84. Nadinya tadi 84.
Lalu pada pukul 17.30 denyut jantungnya 156 kali dan kontraksi 4 kali 10 menit 45 detik. Kita isi penuh. Dan nadinya 88. Nah, selanjutnya pada pukul 6, ibu memberitahukan bahwa ia merasa ada dorongan yang kuat untuk meneran yang disertai dengan keluarnya cairan jernih per vagina. Hasil pemeriksaan terdapat 5 kontraksi dalam 10 menit, lamanya 45 detik, DJJ 144 kali per menit, penurunan kepala 1/5 dari hasil periksa dalam ditemukan pembukaannya lengkap, selaput ketuban telah pecah sehingga terabah rambut bayi dan tidak dijumpai molase. Nah, di sini kita mengisinya. Di sini keluar cairan jernih per vagina. Kemudian pembukaannya sudah lengkap, maka kita isi pembukaan lengkap. Kita lihat pukulnya 18, kita buat dulu 18.00. Kemudian di sini pembukaannya sudah lengkap. Kita lihat garisnya di sini. Maka di sini pembukaannya lengkap, ini adalah pembukaan 10 ya. Lalu kita hubungkan garis seperti ini. Nah, pembukaannya sudah lengkap. Lalu di sini DJJ-nya 144 kali. 144. Kita hubungkan. Nah, di sini ditemukan cairan jernih per vagina dan ketubannya telah pecah. Jadi, ketubannya itu berwarna jernih, telah pecah dan berwarna jernih, jadi kita buat simbol huruf J. Kemudian di sini tidak ada molase, maka simbolnya huruf 0. Lalu penurunan kepalanya adalah 1/5, maka kita buat di angka 1. Kita sama sejajarkan dengan yang di atas. 1 adalah di sini, kita buat 0, kemudian kita hubungkan. Lalu kontraksinya di sini adalah 5 kali kontraksi dalam 10 menit, lamanya 45 detik. 5 lebih dari 40 detik, kita isi penuh. Lalu di sini ibu dibimbing untuk meneran secara benar dan efektif, dan setelah 30 menit kemudian lahir secara spontan seorang bayi laki-laki dengan berat badan 2.800 gram dengan panjang badan 46 cm. Dilakukan manajemen aktif skala 3, plasenta lahir lengkap 5 menit setelah bayi lahir. Perineum hanya mengalami lecet dan tidak dijumpai robekan. Jumlah perdarahan lebih kurang 300 cc. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwa bayinya sudah lahir 30 menit kemudian. Jadi kita buat di sini bayinya lahir, bayi lahir spontan hidup. Nah, di sini dijelaskan bayinya lahir 30 menit kemudian ya. Kita buat pukul, artinya 30 menit setelah lengkap 18.30 WIB. Jenis kelaminnya laki-laki. Jenis kelaminnya laki-laki. Itu gini ya simbolnya. Lalu berat badannya 2.800 gram dan panjang badan yaitu 46 cm. Plasenta lahir lengkap 5 menit setelah bayi lahir. Untuk plasenta kita isi di lembar belakang yaitu catatan persalinan. Tanggalnya kita isi dengan tanggal ibu datang yaitu tanggal 5 Mei 2021, nama bidannya siapa, kemudian tempat persalinannya di mana, kita contreng.
alamat persalinan dibuat di sini. Lalu catatan rujukan apakah ada atau tidak. Jika tidak usah diisi. Alasan merujuk, tempat rujukan, kemudian pendamping saat merujuk. Jika tidak ada rujukan maka 6, 7, 8 tidak perlu diisi. Kemudian apakah partograf melewati garis waspada? Kita lihat tadi partografnya tidak melewati garis waspada, artinya tidak sampai ke garis bertindak, maka kita lingkari tidak. Masalah lain tidak ada, pelaksanaan tidak ada, kita. Kemudian episiotomi juga tidak, maka kita contreng tidak. Kemudian siapa pendampingnya saat persalinan? Apakah suami, keluarga, teman, dukun atau tidak ada? Kita contreng seperti ini. Lalu apakah dia gawat janin? Tidak, kita contreng lagi. Apakah terjadi disebia bahu? Juga tidak, kita contreng. Masalah lain kita tulis di sini jika ada. Kemudian lama kala 3. Nah, di sini ada di sini dijelaskan 5 menit setelah bayi lahir, plasenta lahir lengkap. Jadi lama kala 3-nya itu adalah 5 menit. Pemberian oksitosin kita isi. Jika iya, kita contreng waktunya 1 menit sesudah persalinan. Apakah diberikan ulang oksitosinnya? Tidak. Kemudian tali pusat, penegangan tali pusat terkendali? Iya. Kemudian massase fundus? Iya. Plasenta, apakah plasenta lahir lengkap? Jika iya, kita lingkari iya. Kemudian plasenta tidak lahir lebih dari ke 30 menit, maka tidak, kita lingkari ya. Apakah ada laserasi? Nah, kalau di sini tidak ada ya, hanya lecet. Jadi tidak ada laserasi, maka kita buat dengan tidak. Lalu jika ada laserasi, pilih derajatnya berapa, dilingkari. Karena di sini tidak, maka di sini tidak diisi. Apakah atonia uteri? Tidak. Jumlah perdarahannya, di sini dikatakan jumlah perdarahannya adalah lebih kurang 300 cc atau 300 mili. Masalah lain tidak ada. Kemudian bayi baru lahir, kita isi berapa berat badan bayi. Di sini berat badannya tadi adalah 2800. Kita isi di sini 2800 gram. Lalu panjang bayinya adalah 46 cm dan di sini diisi 46 cm. Jenis kelaminnya laki-laki, dilingkari. Penilaian bayi baru lahir baik. Lalu jika bayi lahir normal, mengeringkan, menghangatkan, jika kita melakukan semua tindakan ini, kita contreng. Apakah dia aspiksia? Kita contreng lagi. Jika tidak perlu dicontreng. Hipotermi dan lain-lain. Pemberian ASI, jika iya, kita contreng dalam waktu kapan? Misalnya 1 jam setelah bayi lahir langsung diberi ASI. Masalah lain. Kemudian selanjutnya pemantauan kala 4. Pemantauan kala 4 kita isi 15 menit. Setiap 15 menit pada jam pertama, kotak jam pertama ini kita isi setiap 15 menit. Lalu jam kedua setiap 30 menit. Di sini tidak ada pemantauannya di sini. Kita lihat tadi dia plasentanya lahir lengkap 5 menit setelah bayi lahir. Maka setelah dari 5 menit ini adalah termasuk dalam kala 4. Maka di sini plasentanya lahir 5 menit, berarti di sini 18.35 ya. Plasentanya lahir pukul 18.35. Maka 15 menit setelah itu adalah 18.35 ditambah 15, 50. Maka ini adalah pemantauan pertama kala 4. 18.50, tekanan darahnya berapa? Kita misalnya 120/80. Lalu nadinya berapa? Misalnya 80.
Di sini suhu ya, suhunya berapa kita isi, misalnya 36,7. Lalu tinggi pundusnya kita periksa pundusnya berapa, tinggi pundus saat itu misalnya sepusat, maka kita buat sepusat. Kontraksi uterusnya bagaimana? Kontraksi uterusnya baik. Kemudian kandung kemihnya apakah penuh atau kosong? Kalau kosong kita isi kosong. Lalu jumlah perdarahannya berapa? Misalkan lebih kurang 50 ml. Kita isi jamnya setiap 15 menit. Artinya untuk yang kedua adalah 19.05, lalu 19.20 dan 19.35. Untuk jam kedua ini setiap 30 menit. Artinya adalah 19.35 ditambah dengan 30 menit itu adalah 20 lewat 5 dan 20 lewat 35. Jadi setiap jam-jam ini kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, lalu tinggi pundus, kontraksi uterus, kandung kemih, dan perdarahannya. Kita isi penuh semuanya untuk memantau kondisi ibu selama 2 jam setelah persalinan. Lalu adakah masalah pada kala 4? Jika ada masalah kita tulis di sini, jika tidak ada strip saja bagaimana pelaksanaan dan hasilnya. Nah, itulah pembahasan partograf kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan boleh buat di kolom komentar ya teman-teman. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.